Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik menghadapi hambatan yang menghancurkan pelayanan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Efesus 4 ayat 31-32, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang konflik yang menjadi salah satu hambatan yang kita jumpai dalam pelayanan kita. Konflik dapat menjadi alasan yang membuat pelayanan kepada Tuhan menjadi hancur. Karena ketika kita berkonflik dan itu tidak diselesaikan, dapat menghambat kerjasama antara anggota tim pelayanan dan akhirnya pelayanan menjadi tidak efektif. Konflik juga dapat mengalihkan fokus dari pelayanan kepada Tuhan menjadi lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga pelayanan kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Selain itu, konflik yang berkepanjangan juga dapat menghancurkan hubungan antara anggota tim pelayanan, antar pelayan dan jemaat, atau antar pelayan dan Tuhan, sehingga mengurangi kemampuan untuk melayani dengan efektif, tidak menjadi kesaksian yang baik di mata jemaat atau masyarakat. Dan konflik membuat kita kehilangan kepercayaan jemaat atau masyarakat terhadap gereja dan pelayanan, dan dapat membuat baik orang yang melayani ataupun yang baru ingin mengenal Tuhan menjadi semakin menjauh dari Tuhan. Dan dapat dipastikan bahwa setiap orang yang menjauh dari Tuhan akan berada di bawah kuasa dosa. Efesus 4 ayat 31 menjadi sebuah gambaran tentang orang-orang percaya yang berada dalam kuasa dosa oleh karena konflik yang tidak diselesaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada 5 kecenderungan yang dapat muncul sebagai akibat dari konflik yang berakar kuat dalam kehidupan orang percaya. Kepahitan yang merujuk pada dendam, rasa sakit hati, dan kebencian yang terpendam, dan seringkali digambarkan seperti empedu yang beracun. Kegeraman yang menggambarkan pada sebuah kondisi kemarahan yang meluap-luap dan disertai dengan dorongan untuk berbuat jahat. Demikian pula dengan kemarahan. Berikutnya, kegaduhan atau keributan yang merujuk pada huru-hara yang disebabkan oleh teriakan yang kasar dan perdebatan yang mengganggu. Dan yang terakhir adalah fitnah, perkataan jahat, hujat yang menghina, mencela, dan tidak hormat kepada orang lain. Semua hal ini dapat merusak keharmonisan dalam tubuh Kristus. Solusi yang diberikan oleh firman Tuhan yang masih berlaku sampai sekarang dapat kita temukan dalam ayat 32 yang menekankan pentingnya kebaikan hati yang didasari oleh kasih Allah serta saling mengampuni dalam kehidupan orang percaya, sebagaimana Allah telah mengampuni mereka di dalam Kristus. Ayat ini mengajak orang percaya untuk bertindak sebagaimana layaknya manusia baru yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan lagi berdasarkan sifat-sifat manusia lama. 3 hal penting yang menjadi penekanan dalam ayat ini adalah: yang pertama, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, berarti menghargai semua orang tanpa memandang status sosial, pendidikan, ekonomi, atau latar belakang.
Ini adalah salah satu bentuk kehidupan baru yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus. Yang kedua, penuh kasih mesra, menunjukkan interaksi yang tulus dan kudus. Tidak ada sifat dengki, saling menyalahkan, atau saling menyerang di antara sesama. Bagian ini tidak menekankan akan kasih mesra yang hanya diajarkan, melainkan harus dipraktikkan dan menjadi gaya hidup sehari-hari bagi orang percaya. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan dasar dari pengampunan adalah pengampunan Allah yang murah hati melalui Kristus, bukan perasaan kita atau tindakan orang lain. Ketika kita telah menerima pengampunan dari Allah, kita akan lebih mudah untuk tidak menyimpan dendam dan lebih cepat untuk mengampuni orang lain. Sebab mengampuni adalah bentuk kasih tertinggi dalam perjalanan iman Kristen. Dengan kualitas-kualitas demikianlah kita dapat belajar untuk mengatasi hambatan yang menghancurkan pelayanan kita, khususnya ketika berhadapan dengan konflik, dan dengan demikian nama Tuhan akan semakin ditinggikan dan dimuliakan dalam pelayanan yang kita persembahkan untuk Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita sudah membuang kepahitan, kegeraman, dan kemarahan dari dalam hati kita setelah kita mengalami konflik dengan sesama kita? Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih mesra dan pengampunan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang telah menyakiti kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau melihat ke dalam hati kami dan Engkau menemukan adanya kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami dan memberi kami hati yang baru, sehingga kami dapat melepaskan semua hal-hal yang jahat dalam hati kami, dan kami mengenakan keramahan, kasih mesra, dan pengampunan, terutama kepada mereka yang telah menyakiti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.